Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesempatan dan juga kesehatan. Wabil khusus kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang paling berharga, paling mahal, yang harus kita syukuri, karena nikmat iman, Islam, ibadah ini dan juga menuntut ilmu agama ini nilainya lebih baik dari dunia serta seisinya. Salat qobliyah subuh saja, sunnat, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, itu nilainya lebih baik dari dunia serta seisinya. Kata Nabi, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu baru salat qobliyah subuh atau salat fajar yang sunnat, sudah nilainya lebih baik dari dunia serta seisinya. Bagaimana pula kalau salatnya salat yang wajib di masjid pula, berjamaah. Jadi tentu saja nilainya lebih daripada dunia serta seisinya yang tadi. Oleh karenanya marilah kita syukuri ini semuanya. Yang lain boleh hilang, yang lain boleh pergi dari diri kita, tapi iman, Islam dan ibadah ini tidak boleh hilang. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita, membahagiakan kita di dunia, dan juga bisa menyelamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat iman Islam ini dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan kita di hari kiamat bisa mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya, dan bisa masuk dalam surga Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya. Ini mungkin kayak kaji yang pertama kali ya. Ini ustadznya kemana nih? Nggak hadir. Jadwalnya jadwal biasa. Oh, ganti-ganti, bukan rutin tiap ini ya. Oh. Ini kebetulan saya lagi tidak ada jadwal. Biasanya jadwal rutin itu minggu pertama itu di masjid belakang situ tuh. Nah, ini masjidnya Dr. Ahmad ini. Minggu kedua dan ketiga di di Jasmine. Nah, minggu keempat kelima kebetulan kosong. Hari ini alhamdulillah bisa. Nah, adapun materinya, Pak Imam? Imam Saputra mana? Ustadz, sampaikan dong judulnya. Nah, ini saya agak susah menyampaikan judulnya ini. Ya, karena memang kok dikasih judulnya agak ngeri, memang ngeri-ngeri sedap kata orang Medan. Ya, nah, jadi kita berusaha sekarang istilahnya belajarnya naik level, belajarnya naik tingkat. Ya, naik level, naik tingkat ini maksudnya ya bukan kita orang hebat, bukan, supaya ngajinya nambah gitu. Ya, supaya ilmunya lebih, jangan dari dulu ke dulu. Kalau pengajian pertanyaannya selalu, Ustadz itu hukumnya apa gitu. Selalu pertanyaannya hukumnya apa.
Ya nggak apa-apa, bagus, tapi jangan dari dulu ke dulu itu saja, selalu bertanya berkaitan tentang fikih, berkaitan tentang hukum, ya. Kalau untuk awal-awal belajar Islam atau mungkin tengah-tengah oke lah. Kalau udah senior-senior harusnya sudah lulus lah, ya sudah lewat lah, gitu kajian itu. Nah, kadang-kadang itu dalam puasa juga gitu. Bagaimana hukumnya kalau ini? Bagaimana harusnya kita sudah lewat kaji itu. Ya. Bukan berarti kita sudah hebat. Artinya jangan sampai ilmunya dari dulu ke dulu gitu-gitu terus. Harus bertambah, harus meningkat gitu loh. Ya. Nah, ini yang saya katakan agak susah kita bikin judul. Nah, judulnya yang ingin saya katakan namanya belajar ilmu hakikat. Kalau saya bilang gitu kan pasti agak terkejut semuanya. Wah, apa pula ini katakan gitu. Nah, ya. Belajar ilmu hakikat. Sebenarnya kalau kita jabarkan lebih ini namanya gini. Pendekatan ilmu hakikat dalam memahami masalah-masalah agama dan kehidupan dan beramal dengannya. Nah, gitu kalau gitu lebih lengkapnya gitu. Lebih jelas. Ya. Cuman saya ketika disuruh tulis agak susah. Ya, pernah saya di satu tempat begitu saya bilang gini, aduh Ustadz ini bahaya nih ilmunya. Nah, selalu begitu, belum apa-apa dia bilang bahaya ilmunya. Ya, kadang-kadang kita punya persepsi yang berbeda. Nanti ini kita bahas. Ya, kalau saya pengajian itu lebih senang nanti banyak bertanya gitu. Ya, nggak apa-apa kita ngajinya separuh, ya separuh lagi bertanya, lebih senang. Kalau banyak bertanya, lebih banyak ilmu yang bisa kita gali. Nah, jadi gitu. Jadi kita belajar ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini bukan ilmu yang baru sebenarnya. Ilmu yang zaman Nabi sudah ada, cuman kalau dijadikan bab khusus ilmu hakikat itu memang nggak ada. Ya, memang nggak ada. Yang sering kita dengar adalah ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ya ilmu Quran, apalagi istilahnya. Ya, jadi kalau ilmu hakikat ini jarang kita dengar, tapi sebenarnya sudah sering kita dengar. Sering nih, hakikatnya apa ya? Gitu. Sering kita katakan gitu. Itu hakikatnya apa ya? Sering kita katakan gitu. Ya. Nah, sering kita mengatakan gitu. Jadi oleh karena itu, kalau kita belajar ilmu hakikat ini sebenarnya kita lebih bijak dalam menilai sesuatu. Kalau kita belajar sedikit, saya masuk pada tujuan dulu sebelum kita masuk tarifnya. Ya, kalau dalam penyampaian ilmu itu Pak, kita harus belajar ta'rifnya dulu. Ta'rif itu definisi. Apa yang dimaksud dengan ilmu hakikat? Kalau kita masuk pada manfaatnya dulu, biar dapat. Ya. Nah, gunanya kita belajar ilmu hakikat nih, nah supaya kita lebih bijak dalam menilai sesuatu. Ya, lebih bijak menilai sesuatu. Lebih bijak dalam memutuskan sesuatu, dalam mengambil kesimpulan, tidak cepat reaktif. Ya. Tidak cepat reaktif dalam mensikapi sesuatu kalau kita tahu hakikatnya. Tapi kalau kita tidak tahu hakikat sesuatu, maka kita bisa jadi orang nggak bijak, bisa salah dalam mengambil kesimpulan karena kita nggak ngerti dalamnya. Jadi ilmu hakikat itu ilmu belajar dalam, kira-kira gitu sederhananya. Ya, dalam bahasa yang lain ada sering disebut dengan ilmu batiniyah atau ilmu batin. Dalam bahasa yang lain sering juga disebut dengan ilmu ruhaniyah. Dalam bahasa yang lain juga sering disebut dengan ilmu nafsiyah. Itu sama itu istilah-istilah itu. Cuman istilah ilmu ini sering dipakai oleh orang-orang tasawuf saja. Akhirnya ya seolah-olah ilmu ini hanya ada pada kajian-kajian tasawuf. Nah, karena banyak aliran-aliran tasawuf itu yang menyimpang, yang sesat, akhirnya orang mengatakan ilmunya jadi ilmu sesat. Itu bisa bahaya. Nah, saya bilang tadi, ini mudah-mudahan tidak termasuk golbi ya, golongan orang bingung ya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita memahami hakikat sesuatu itu lebih bijak kita. Tapi kalau kita memahami kulit-kulitnya doang, makanya lawan dari ilmu hakikat ini ilmu zohiriyah namanya. Ilmu zohir, ilmu lahir. Ya, tadi ilmu batin, ilmu dalam. Batin itu bukan ilmu batin yang tenaga dalam, bukan begitu, bukan. Ya, kita belajar dalam sesuatu yang benar tuh gimana. Ini contoh Pak ya, air nih. Ya, ini
Air ini kita disuruh minum pakai bismillah, betul? Pakai bismillah tangan kanan, bismillah tangan kanan. Saya mau tanya, air ini pakai bismillah, tidak pakai bismillah, dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, lahir air ini berubah enggak? Berubah enggak lahir air ini? Enggak kan? Kimiawinya enggak berubah, fisikawinya enggak berubah. Kan kalau kita belajar dulu ilmu dulu kan ada namanya perubahan fisika, ada perubahan kimia, kan gitu. Ada berubah enggak kimianya? Enggak. Secara fisikanya bentuknya berubah enggak? Enggak. Nah, sekali sana. Hakikatnya berubah enggak? Hakikatnya berubah enggak? Berubah. Mengapa kita disuruh pakai bismillah? Mengapa disuruh pakai tangan? Kaulah hakikatnya sama, ya nggak ada masalah kita minum dengan tangan kiri, nggak ada masalah kita nggak usah pakai bismillah. Hakikatnya berubah air ini. Nah, kalau di dalam belajar tentang the power of water, pernah dengar nggak Pak? Itu ternyata setelah diteliti ternyata beda Pak. Jadi air yang ada pakai bismillah itu atau dibacakan air itu ada kristalnya, katanya begitu. Nah, itulah secara penelitian. Tapi berubah. Kalau kita pakai bismillah dengan tangan kanan, batinnya air ini, hakikatnya, ruhaninya air ini jadi berubah. Sehingga kalau kita minum jadi barokah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Samping aus juga Pak. Nah, makanya kalau orang hanya menggunakan akal semata, ya nggak ada masalah, dia nggak usah pakai bismillah minum tangan kiri sambil berdiri. Bagi dia sih nggak ada masalah. Kenapa? Zatnya tidak berubah, kimianya tidak. Kalau seandainya zatnya berubah, kimianya berubah, atau pasti orang nggak akan mau minum. Nah, jadi gitu. Kenapa? Ya karena dalam pandangan iman kita ini berubah. Kan itu hakikat itu gitu. Dalamnya hakikat air ini terjadi perubahan. Makanya kita nggak akan pernah kita mau minum tangan kiri, nggak akan pernah mau kita minum tangan kiri, karena hakikatnya dia berubah nanti. Jadi tidak barokah dalam diri kita. Tapi kalau bagi orang yang kurang iman, bagi orang yang kurang ilmu, ya nggak ada masalah sambil berdiri. Kita bukan bicara ini halal loh, air ini halal loh. Tapi Ustadz, itu kan sunat. Nah, iya. Secara fikih memang sunat, nggak ada masalah. Apa arti sunat? Apa arti sunat? Apa arti sunat? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Jadi kalau kajian fikih, ya kajian fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya karena tidak berdosa, ya nggak apa-apa, minum aja sambil berdiri, nggak usah pakai bismillah. Karena tidak. Nanti kalau kita sedikit belajar ilmu hakikat, beda nanti Pak, beda naik level. Yang dimaksud sunat itu apa? Apalagi sunatnya muakkad. Dikerjakan pahalanya gila-gilaan, ditinggalkan rugi banget. Nah, kan begitu kita nanti naik level dia. Contoh qobliyah subuh yang tadi, hukumnya apa? Secara fikih sunat. Maka saya bilang harus naik level. Namanya sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu hakikat, sholat qobliyah subuh itu hakikatnya nilainya lebih baik dari dunia. Berarti kalau tidak kita kerjakan apa? Rugi banget. Kalau kita kerjakan, pahalanya gila-gilaan, itu lebih baik dari dunia serta isi. Nah, itu perbedaannya Pak. Makanya saya bilang ini naik level. Jadi kalau kaji kita itu kan makruh Ustadz. Nah, kadang-kadang makruh juga, hati-hati loh. Makruh itu ada level-levelnya juga. Sehingga banyak orang nggak ada masalah kalau dia merokok karena hukumnya makruh. Apa arti makruh? Secara kajian pendekatan fikih, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu kan gitu. Kan ahkamul khamsah dalam fikih itu kita belajar setiap sesuatu hukumnya pasti masuk dalam bab yang 5, namanya ahkamul khamsah. Apakah wajib,
Apakah sunnat? Apakah mubah? Apakah makruh? Atau yang paling kiri, haram? Segala sesuatu pasti masuk dalam 5 hukum ini. Apakah perbuatan, perkataan, atau sesuatu? Nah, kalau fakih. Nah, tapi kalau kita belajar ilmu hakikat nanti naik level lagi, bukan sekedar ini. Kalau kau pakai begini doang, ya memang tadi. Merokok makruh. Ya kan nggak berdosa ini Ustadz, sehingga orang nggak ada merasa dia merokok gitu. Itu kalau kajian zahiriyah ya nggak ada masalah kalau. Tapi kalau kita belajar ilmu hakikat, makruh itu artinya apa? Secara bahasa makruh itu artinya dari karoha yakrohu kurhan. Artinya apa? Tidak disukai. Lebih parah lagi, dibenci. Nah, kalau tak parah, berarti kalau gitu, at least ketika kau merokok, Tuhan nggak suka sama kau. Kalau Tuhan nggak suka sama aku pergi merokok, kan? Kalau cuman kajinya tidak berdosa kan aman. Kan nggak berdosa ini, aman kan? Aku ngambil pahala, nggak merokok lah, ngambil pahalanya di tempat lain aja. Tapi kalau kita masuk sedikit, makruh itu bisa artinya tidak disukai atau lebih parah dibenci. Jadi at least ketika kau merokok, Tuhan tuh nggak suka sama kau. Nah, ketika Tuhan tidak suka sama kau mati dalam kondisi itu gimana? Nah, ini saya bilang tadi, naik kajinya level agak ngeri. Itu baru kaji di sini. Bagaimana di akhirat? Bagaimana kalau nanti kita masuk di akhirat ditanya Tuhan, kemana kau habiskan harta ini? Merokok ya Allah. Ada salah seorang fakih namanya Yusuf Qardawi, mungkin kenal. Dia baru meninggal belum lama, umur 90. Dia ahli fikih. Dia dulu merokok, Pak. Kalau berdebat dia sama rokok nggak pernah menang gitu. Mana dalilnya kan? Dia haram, nggak ada. Wah, dia lebih paham dalil dari ujung ke ujung, orang dia seorang fakih. Tetap dia merokok. Karena kalah dalil gitu. Yang nggak ada, memang nggak ada dalilnya rokok dalam Al-Quran, nggak ada. Ya, at-tadkhin, merokok dalam bahasa Arab itu tadkhin ya. Itu nggak ada tuh kata-kata haram dalam Quran maupun dalam hadis. Cuman dikiaskan mirip-mirip dengan khamr, mirip-mirip tapi tidak. Nah, ketika ada orang bertanya, dia nggak pakai hukum yang makruh itu, dia tanya, Syekh, nanti kalau di hari akhirat ditanya Allah, apa kau jawab? Langsung mikir dia. Berhenti merokok dia, Pak. Cuma pertanyaan itu saja, apa kau jawab? Ketika Allah bertanya, kemana harta itu kau habiskan? Jawabannya merokok. Nah, jadi akhirnya dia berhenti merokok. Jadi kalau belajar dalil, dia menang. Nah, kalau bertanya sampai ke akhirat, bagaimana kalau sampai di akhirat ditanya oleh Allah? Langsung berhenti dia. Nah, Najib dalam belajar ilmu hakikat juga pendekatannya bisa nanti sampai ke akhirat sana. Itu membuat kita menjadi agak sedikit, saya bilang lebih berbeda. Ini sedikit contoh umumnya saja. Ya, jadi ilmu hakikat itu kita belajar sampai ke dalam-dalamnya. Ya, hakikat sesuatu. Contoh lagi. Kampanye kemarin, kalau ada bukan pejabat, calon lah, ngasih apa namanya? Ngasih apa itu? Ini Pak Lukman pengalaman ya. Pernah nyalek nggak Pak Lukman? Sesama caleg jangan saling mendahului Ustadz gitu ya. Ngasih amplop. Diterima nggak Pak? Diterima. Capek. Ustadz udah ngasih, itu suap. Betul nggak? Kita sebar, suap ar-rosi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-dua di neraka. Itu udah tersebar itu, dan banyak orang tahu. Tapi diterima juga, Pak. Di satu sih. Nah, sekarang coba kalau seandainya kita nggak ngasih uang atau nggak ngasih beras, tapi kita ngasih babi, mohon maaf. Jadi datang caleg, satu rumah dikasih satu babi, satu ekor babi. Kalau amplop kan paling cuma 200.000 Pak. Kalau babi itu bisa 2 juta, 3 juta seekor. Kira-kira diterima nggak Pak? Diterima nggak?
Kenapa nggak diterima? Kenapa nggak diterima? Karena kalau babi zatnya, lahirnya terang-terangan nampak haramnya, maka kita nggak mau. Macam kita kalau ya istri kita juga di rumah kalau kita bawa babi nggak mau dia. Coba kalau bawa uang korupsi mau nggak? Mau. Pertanyaannya kenapa? Nah, karena babi secara zat, secara lahir dia benar-benar memang haram, maka kita nggak mau. Iya, orang nggak sholat pun Pak di kampung sana, coba dikasih babi, nggak mau dia makan babi itu Pak. Biar dia nggak sholat padahal, atau dia jarang sholat, atau maaf kita bilang bajingan dah gitu, kita kasih babi, mikir dia Pak. Tapi kalau dikasih uang suap, mau nggak? Mau. Kenapa mau? Karena kalau uang itu fisiknya, lahirnya, zohirnya halal, makanya nggak ada masalah, dia nggak nampak. Tapi kalau babi zohirnya, lahirnya haram, maka dia tolak. Padahal keharaman uang riba, uang korupsi, uang mencuri itu lebih berat daripada babi. Coba, nah ini bedanya. Kenapa? Uang itu lahirnya memang halal, tapi hakikatnya dia udah rusak. Hakikatnya dia haram, rusak. Maka kita nggak mau. Uang riba apa lagi? Nah ini contohnya. Jadi kalau kita belajar sama kita belajar dalamnya. Jadi lawan dari hakikat itu apa? Lahir, luar, lahiriah. Jadi ilmu lahiriah. Jadi ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu apapun namanya yang ditekuni manusia, itu semua namanya ilmu lahiriah. Makanya dia harus bisa diteliti, bisa diuji, bisa masuk akal. Tapi kalau ilmu hakikat nggak bisa diuji Pak. Dia harus berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis, karena dia banyak berkaitan dengan hal-hal gaib. Ilmu akhirat itu semua ilmu hakikat Pak. Ilmu akhirat itu nggak bisa diuji. Nggak bisa diuji. Kalau bisa diuji, beriman orang semuanya. Makanya sampai sekarang orang mengatakan, ya akhirat itu nggak ada, ya nggak bisa, nggak pernah bisa kita buktikan. Bagaimana cara ngujinya? Tapi kita meyakininya. Kenapa kita meyakininya? Al-Quran bilang begitu, hadis Nabi bilang begitu, maka kita meyakininya. Termasuk yang tadi juga. Mengapa kita nggak mau makan babi? Karena kita meyakini itu. Atau kenapa nggak kita mau makan uang suap? Karena kita meyakininya. Jadi begitu. Karena kita meyakini ini nggak benar, maka kita nggak mau. Nah itu contoh, ya. Ini pendekatan namanya hakikat. Jadi kita melihat sesuatu dengan pandangan sampai ke dalam. Hakikatnya apa? Nabi mengatakan, wa inna likulli syai'in haqiqatan. Segala sesuatu pasti ada hakikatnya. Wa inna likulli syai'in haqiqatan. Segala sesuatu itu pasti ada hakikat. Ini ada hakikat, semua ada hakikatnya. Nah ini yang kita pendekatannya. Jadi ilmu hakikat itu ilmu yang belajar tentang dalam. Nah termasuk juga fikih itu banyak belajar berkaitan dengan, ini lagi sedikit, Ustadz, bedanya hakikat ini dengan hakikat tasawuf apa? Kalau tasawuf itu Pak, hakikat itu dia itu tingkatan, ya, tingkatan pengamalan seseorang atau tingkatan iman seseorang. Maka dia membagi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah ini beda, bukan ini yang kita maksud. Kalau ini tingkatan, kalau ini nggak ilmunya, bukan tingkatannya. Nah, jadi gitu. Kalau ilmu tasawuf itu hakikat tuh udah level tinggi tuh Pak. Nah, sedikit. Bagi kita syariat itu hakikat Pak. Makanya sedikit. Syariat itu kita bagi dua. Syariat yang dibahas dari sisi luarnya itu dibahas dalam ilmu fikih. Luarnya syariat itu dibahas dalam ilmu fikih. Dalamnya syariat dibahas dalam ilmu hakikat.
ilmu ikhlas itu nggak ada dalam fikih, Pak. Jadi kalau kita belajar fikih nggak ada tentang ilmu ikhlas. Nah, itu dalamnya dari luarnya syariat itu. Jadi artinya bahasa kita hakikat itu berada dalam syariat. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf tidak, dia tingkatan. Kamu kan cuma syariat, dia bilang. Kita enggak. Justru syariat itu hakikat itu ada dalam syariat itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi luarnya syariat dipelajari dalam ilmu fikih, tapi dalamnya syariat itu dipelajari oleh ilmu hakikat. Maka dua-dua kita mesti belajar. Jangan luarnya doang. Kalau sholat, kita belajar fikih sholat. Bagaimana sahnya sholat, rukun syaratnya sholat, bagaimana berdiri, bagaimana. Itu semua dalam fikih dibahas, Pak. Tapi dalamnya sholat itu nggak dibahas dalam fikih. Khusyuknya, ikhlasnya, itu nggak dibahas dalam fikih. Coba cari, nggak ada dalam fikih belajar ikhlas. Jadi syariat. Jadi ya paham ya bedanya. Jadi kalau ini syariat, luarnya dibahas dalam ilmu fikih. Dalamnya dibahas oleh ilmu. Kita harus belajar apa? Dua-duanya biar dapat dua-duanya. Jadi itu bedanya. Jadi nggak boleh kita pisahkan antara syariat dengan hakikat karena dia satu. Maka saya bilang tadi, fikihnya qobliyah subuh itu sunnat yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu fikihnya. Tapi hakikatnya dia pahalanya lebih baik dari dunia serta seisinya. Beda dia. Maka kita ninggalkannya nggak akan mau. Makanya kalau ada orang pun terlewat qobliyah subuh, boleh dia mengqodonya, saking tingginya nilainya. Bahkan Rasulullah pernah sholat kesiangan dalam satu perjalanan, matahari udah terbit, dia qobliyah subuh dulu, Pak. Saking hebatnya qobliyah subuh. Kalau kita bicara sunat, kan sunat. Nah ini gitu. Ya kalau udah belajar ilmu hakikat naik level, Pak. Jangan hanya belajar luar, penting luar itu, tapi dalamnya juga harus kita pahami. Biar kita dapat dua-duanya. Sayang cuman. Nah kalau orang baru belajar, oke nggak apa-apa lah. Baru tobat, oke. Tapi kalau udah nggak kolot koskia, kita nih Pak sebentar lagi masuk dalam namanya alam hakikat. Apa alam hakikat? Alam akhirat itu alam hakikat. Alam kubur itu alam hakikat. Nah kita udah mau masuk alam hakikat nih. Nah udah mau masuk alam hakikat, belajarnya harus itu. Jangan sampai belajar luar lagi, nanti nyesel. Nah ini sedikit menggelitik nih, biar bapak-bapak mudah-mudahan nggak bingung. Nanti silahkan bertanya. Nah, saya bertanya, nanti ada mic ya. Nah, kalau sama saya senang kalau bisa bertanya. Nah jadi gitu, itu sedikit beberapa perbedaan. Makanya tadi apa ilmu hakikat? Ilmu yang belajar tentang dalamnya sesuatu. Ya, dalamnya sesuatu. Kalau lawannya ilmu apa? Ilmu lahir atau ilmu lahiriah. Ya, atau istilah yang lain ilmu batiniah atau ilmu ruhaniyah. Macam saya bilang tadi, ini secara lahir nggak berubah, tapi secara batin dia berubah. Oke, masuk pada kita. Ustadz, pendekatannya gimana? Namanya ilmu hakikat itu mesti ada dalil, Pak. Nggak boleh pakai akal. Akal nggak nyampe dalam ilmu hakikat. Akal nggak nyampe. Makanya landasannya harus dalil, Al-Quran atau Sunnah. Nggak bisa pakai, nggak nyampe. Maka saya bilang tadi, ini kalau diteliti pakai Bismillah nggak pernah bisa nampak, Pak. Walaupun ada yang pernah, yang tadi lah the power of water itu apa itu oke lah. Nggak bisa, nggak nyampe ini, Pak. Contoh, menyembelih hewan. Menyembelih hewan pakai Bismillah dengan nggak pakai Bismillah berubah nggak? Fisiknya nggak berubah. Tapi cara hakikat, perubahannya besar sekali. Makanya bisa haram jatuh kalau kita makan hewan tidak disembelih dengan pakai Bismillah. Ya, walaupun kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa. Bismillahnya ya pas saat kita makan itu. Nah jadi balik pada yang tadi.
Jadi ini kita mesti naik level, belajaran naik level. Kenapa? Kita mau masuk alam hakikat. Ya, Pak Lukman udah 50 berapa? Kita kan agak sebaya ya. 50 berapa? Udah masuk dekat-dekat ilmu hakikat, alam hakikat juga itu, Pak. Jadi harus belajar. Nah. Oke. Jadi yang pertama tuh, jadi arti ilmu hakikat adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu yang sampai pada intinya. Bukan hanya luarnya saja. Ketika belajar ibadah, ya sampai pada inti ibadah. Enggak hanya luar ibadah. Ketika kita belajar hukum, masuk sampai inti hukum, tidak sampai di luarnya doang. Termasuk gini, Pak. Dalam bahasa Arab, kata-kata hakikat itu berasal dari kata hak. Apa sumber hak? Allah. Sumber ilmu hakikat itu Allah. Makanya al-haqqu mir rabbika, kata Allah dalam Al-Qur'an. Fala takunanna minal mumtarin. Hakikat itu milik Allah. Ya, kalau keterjemahan kita kebenaran. Kalau bahasanya hakikat itu milik Allah. Dan kembali kepada Allah hakikat itu semua. Dan jangan ragu-ragu kalian. Nah, balik pada kaji kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, sumbernya apa? Bukan akal. Sumbernya dalil. Nggak boleh kita ngomong. Akal-akalan nggak nyampe. Maka saya bilang tadi, mengapa ini pakai bismillah kan dalil. Mengapa harus pakai tangan kanan itu dalil. Gitu. Maka dalil yang bicara. Bukan logika kita nggak nyampe, Pak. Macam tadi, harta haram dengan harta halal fisiknya tidak berubah, tapi hakikatnya berubah. Atau lagi, belajar ilmu hakikat. Kalau kita sedekah, lahirnya yang untung siapa? Kalau kita sedekah, lahirnya yang untung siapa? Yang diberi. Hakikatnya yang untung siapa? Tuh. Nah, itu belajar hakikat begitu. Dari mana kita tahu? Ya Allah mengatakan begitu. Wa ma tunfikun wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum. Apa saja yang kau infakkan itu hakikatnya untuk dirimu untungnya. Allah yang bilang. Nah, kalau kita pakai logika, sedekah itu yang untung orang diberikan. Makanya jangan pakai logika. Nah, selama ini mengapa kita sedekah itu terasa berat? Kenapa, Pak? Karena tadi itu, karena kita merasa yang untung yang diberi. Makanya yang kedua, kalau belajar tadi kan, kalau kita belajar ilmu hakikat, kita lebih bijaksana. Yang kedua, kalau kita belajar atau beramal, kita lebih ikhlas, Pak. Lebih mudah ikhlasnya. Lebih mudah dalam beramal, semangat dalam beramal. Kalau kita pakai ini, lebih semangat dalam amal beda, Pak. Makanya saya bilang tadi, mengapa kita nggak mau meninggalkan qobliyah? Semangat kita, karena hakikatnya seperti itu. Tapi kalau cuma belajar ilmu fikih tadi, ya itu kita malas-malasan bisa. Karena sedekah yang untung kita, perlu nggak kita bangga-banggaan? Perlu nggak kita bangga-banggaan, Pak? Orang yang untung kita kok amat dibanggakan? Perlu nggak kita dipuji? Nggak perlu. Orang yang untung kita kok. Maka lebih ikhlas dia. Karena yang untung, malah bahasa kitanya, karena yang untung kita, ini yang untung kita, perlu nggak kita minta balas jasa? Ya nggak perlu. Maka lebih ikhlas dia. Jadi belajar ilmu hakikat itu gitu, Pak. Jadi karena kita yang untung kita nggak perlu, udah nggak usah orang yang untung kita. Malah kita kalau bisa terima kasih. Contohnya. Yang kedua lagi, belajar beramal dengan ilmu hakikat ini. Contoh lagi. Kalau orang menzalimi dengan orang yang dizalimi, yang untung siapa? Seolah-olah. Yang menzalimi, yang rugi siapa? Yang dizalimi. Ya kan? Logikanya tadi yang sedekah, yang rugi, yang disedekahi, yang untung. Sama dengan menzalimi, mirip tuh. Logikanya yang rugi, yang dizalimi.
Makanya orang menzalimi orang nggak ada masalah, karena orang dia yang rugi kok. Tapi kok belajar ilmu hakikat ngeri kita, Pak. Karena yang rugi adalah yang menzalimi. Rugi besar. Makanya kalau kita belajar ilmu hakikat, kalau kita dizalimi orang, kita nggak usah perlu balas dendam, nggak perlu apa. Ya walaupun membalas boleh. Tapi memaafkan lebih baik. Kenapa? Kita untung besar. Contoh, kita dijelek-jelekkan orang, kau begini, marah nggak Pak? Kenapa kita marah? Karena kita dirugikan. Betul itu betul. Marah nggak? Marah nggak? Kenapa? Kalau belajar ilmu hakikat, kalau kita dijelek-jelekan kita bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa? Yang untung kita. Nah kan? Beda kan? Nggak ada masalah. Orang yang untung kita kok. Ngapain harus marah? Ngapain harus kita balas? Malah kalau kita balas jadi 0-1 sama jadinya. Rugi kita. Ngapain 1 sama? Ya 1-0 dong untung kita. Ongkang-ongkang kaki kita berpahala. Jadi kalau belajar ilmu hakikat, kalau ada orang menjelekkan kita, Pak, menzalimi kita. Ini belajar ilmu hakikat sampai ke akhirat. Kalau ada orang menzalimi kita, nilai kezaliman itu 100 misalnya. Nilai kezaliman itu 100. Ini akhirat hanya Allah yang tahu. Nilai kezaliman 100. Nah, kalau dia menzalimi kita dengan nilai 100, maka kita dapat pahala 100. Nah, kalau orang yang menzalimi kita ambil pahalanya, dapat pahala. Nah, kalau nanti di akhirat orang ini kehabisan pahala, udah bagi-bagi orang, tidak ada lagi pahalanya, maka dosa kita yang 100 diambil dia. Maka di akhirat ada istilahnya apa? Al-muflis kata Nabi. Bukan mukhlis ya, muflis. Pakai F, bukan pakai P. Al-muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Siapa bangkrut? Datang di hari kiamat, bawa pahala banyak, dia zalimi orang, dia hina orang, dia caci maki orang, dia sakiti orang, dia fitnah orang, nanti seluruh pahala dia dibagi kepada orang yang dia zalimi. Kalau udah habis, masih ada lagi dosa yang zalimi, dosa orang dia zalimi diambil. Akhirnya dia bukan plus, malah minus. Akhirnya dimasukkan dalam neraka. Nah, ini ilmu hakikat tuh begitu. Baik, kalau gitu yang untung siapa? Yang untung siapa? Nah, kalau kita untung, kalau kita dijelek-jelekin orang, kita bilangnya apa? Udah pernah gini belum? Nah, itu contohnya ilmu hakikat itu gitu, Pak. Jadi kita lebih apa? Semangat dalam beramal. Dan mudah memaafkan orang lain. Kenapa yang untung kita? Nah, tapi Ustadz, saya nggak mau maafin dia. Ini sedikit. Usah maafin. Nggak apa-apa, Pak. Nggak dimaafin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dimaafin. Kita beruntung senilai kezaliman. Kalau kita nggak maafkan, beruntung, Pak. Jadi misalnya tadi, dia zalimi kita 100, kita dapat pahala 100 dia. Nggak usah maafin, nggak apa-apa. Tapi kalau kita maafkan, kita nggak ngambil pahala dia 100, tapi kita dapat minimal 100 kali 10. 100 kali 10. Karena dalam ayat yang lain, kalau kebaikan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, minimal pahala kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita tidak maafkan dia, kita dapat 100 dia punya. Kita ambil nanti dia punya 100. Sini, kau zalimi aku 100, mari pahala kau 100. Tapi kalau kita maafkan, dia nggak diambil karena dia sudah dimaafkan. Kosong, nggak diambil. Tapi kita dapat 1000 dari Allah. Pilih mana? Pilih mana, Pak? Mau 100 atau mau 1000? Nah, kalau di sini nggak apa-apa, nggak maafin. 100 pun nggak apa-apa daripada dimaafin. Di sini kita ngomong gitu, Pak. Di akhirat, ngeri. Yang itu nilainya gila-gilaan. Makanya Nabi mengatakan gitu, Al-Quran mengatakan gitu, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah.
Kalau ada orang menyakiti kamu, boleh kau balas. Fair, nggak apa-apa. Tapi faman afa, apabila kau maafkan, wa aslaha, kau perbaiki, memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya lebih. Jadi pengen dapat 100 atau pengen dapat 1000? Jadi kalau gitu udah plus nggak marah, plus maafkan lagi. Wih, dahsyat. Nah, ini ilmu hakikat gitu, Pak. Walaupun ini berat, tapi itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Musibah itu ini. Zahirnya sakit atau enak? Zahirnya sakit atau enak? Untung atau rugi? Untung atau rugi? Hilang atau dapat? Hilang atau dapat? Hilang. Itu zahirnya. Makanya kalau kita kena musibah, pasti apa? Sedih. Pasti apa? Ya sedih ya. Bahkan kalau bisa ada yang marah. Malah kalau yang tidak beriman itu marah dia. Kenapa? Kita kehilangan, kita rugi, kita sakit menderita. Tapi kalau belajar ilmu hakikat enggak. Musibah itu bukan kau kehilangan sesuatu, tapi musibah itu kau dapat sesuatu. Lihat pendekatannya beda. Jadi musibah bukan rugi, bukan kau hilang. Zahirnya kau hilang, hakikatnya kau dapat. Zahirnya kau hilang, tapi hakikatnya kau dapat. Makanya orang-orang dulu kalau kena musibah ngomongnya apa? Orang-orang soleh dulu ngomongnya apa? Kalau innalillahi itu orang kita sekarang, Pak. Orang dulu bener. Orang dulu tuh kalau kena musibah, alhamdulillah dulu, baru innalillah. Jadi hamidallah wastarja'a. Dia puji Allah dulu, baru dia istirja. La innalillahi. Kenapa dia alhamdulillah dulu? Kenapa dia alhamdulillah dulu? Karena dia dapat. Nah kalau kita sekarang, ya kita karena iman kita baru gini ya, innalillahi udah bagus lah. Tapi innalillahinya harus innalillahi bener, jangan innalillahi nangis juga. Nah itu innalillahinya nggak bener itu, berkepanjangan sedihnya. Jadi itu belajar ilmu hakikat tuh gitu, Pak. Jadi hakikat musibah bukan hilang sesuatu, tetapi justru dapat yang lebih banyak. Apa dapatnya? Wih, kalau kita belajar ilmu hakikat, pertama kalau kita kena musibah itu kita dapat apa? Dosa-dosa diampunkan. Kita dapat apa? Derajat ditinggikan. Kita dapat apa? Sholawatun mirrab, dapat sholawat. Sholawat itu ada mengatakan keberkahan. Yang keempat dapat ridho dan cinta Allah. Tuh lihat di dalam surat 2 ayat 157 yang tentang innalillahi. Yang ini nomor 5 dapat pahala tanpa batas. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Jadi apa? Ini minimal nih. Satu apa? Dosa diampunkan. 2 derajat ditinggikan. 3 kita dapat keberkahan. Selalu itu keberkahan. Yang keempat kita dapat ridho dan cinta Allah. Kelima pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Minimal 5. Ada lain lagi yang lain. Ini kita dapat. Hilang cuman sedikit, dapatnya gila-gilaan. Kalau gitu kena musibah bilang apa? Bilang apa, Pak? Mulai sekarang coba latihan. Nah ini belajar ilmu hakikat tuh gitu, Pak. Jadi kita belajar beyond apa namanya? Beyond logika kita gitu. Makanya kalau kita beramal dengan ilmu hakikat ini lebih semangat. 2. Nah yang ketiga, ini yang penting.
Insya Allah kita nggak akan bertengkar perbedaan fikih, kita nggak akan bertengkar. Perbedaan fikih nggak membuat kita bertengkar. Perbedaan berfikih apalagi sampai tuduh-tuduhan, sampai enggak. Karena perbedaan fikih tidak akan mengubah nilai-nilai hakikat. Nah, kita kan nggak menganggap kalau beda fikih langsung enggak, Pak. Kunut dengan nggak kunut nggak ada masalah, karena hakikatnya tidak berubah, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kita udah ini nggak kunut, bid'ah neraka, enak kali dulu neraka. Kan ada sekarang tuh aliran yang mengatakan kunut itu bid'ah. Kan perbedaan, cepat banget mengklaim orang atau menuduh orang itu bid'ah. Karena begitu kita tuduh orang lain bid'ah, Pak, itu secara nggak langsung kita mengatakan orang itu penghuni neraka. Jadi bapak yang kunut semua tadi penghuni neraka semua nih. Apa begitu? Tidak. Nah, kalau kita belajar ilmu hakikat nggak ada masalah. Perbedaan fikih itu nggak ada masalah. Selama ada dalilnya nggak ada masalah. Kunut itu ada dalilnya. Walaupun sebagian ini mengatakan ini lemah, tapi inilah Imam Syafi'i mengatakan ini kuat. Nggak akan berbeda gitu, nggak akan kita. Kenapa? Luarnya nggak ada masalah, beda-beda tipis. Yang penting dalamnya ikhlasnya harus betul. Sholat itu, oke, kau beda-beda dikit secara fikih selama ada dalil nggak ada masalah. Tapi kau harus ikhlas, kau harus khusyuk, karena itu yang nilainya paling tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh hati kita, tapi luar tuh penting. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat, Pak, nggak akan bertengkar kita, Pak, dengan urusan puasa tanggal berapa, hari apa, udah. Selama dalil udah, bedanya ada yang pakai hisab, nggak akan gara-gara antara hisab dan ru'yat jadi dosa yang salah satu, nggak ada, Pak. Sama dalilnya sudah, nggak ada masalah. Kita lebih bijak dalam menilai sesuatu. Kalau kita belajar ilmu hakikat, beda-beda fikih itu biasa, Pak. Ini fikih ini gini, Pak. Nih fikih ya. Nih saya tunjukin. Fikih itu Bapak melihat dari sini, sana melihat dari sini. Kan zahirnya, yang itu melihat dari sini, yang ini melihat dari saya dari sini. Bisa beda-beda, Pak. Tapi hakikat di dalam sama. Fikih itu gitu, Pak. Makanya ada sahabat melihat Nabi mengerjakan dari sisi ini, ada yang dari sono, ada yang dari sini, atau di waktu yang lain, nggak ada masalah. Tapi intinya sholat tuh kau ikhlas, sholat tuh kau khusyuk, sholat tuh kau fahami, sholat tuh bisa bikin kau dekat dengan Allah, sholat itu bisa mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Itu intinya. Nggak akan bertengkar kita urusan itu. Nggak bertengkar urusan beda tadi. Yang satu Allahu Akbar di sini, ada yang satu Allahu Akbarnya di sini, ada yang kadang-kadang ya nggak pakai bersedekap begini, nggak ada masalah. Yang penting kau ikhlas, kau khusyuk, bisa menjauhkan kau dari fahsa'il munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsa'il munkar. Dengan sholat tuh kau makin dekat dengan Allah, dengan sholat tuh kau makin cinta kepada Allah, dengan sholat tuh kau makin sayang kepada orang-orang beriman lainnya. Itu sholat yang benar. Bukan hanya gara-gara urusan beda fikih kita berantem, enggak cepat kita menjudge orang. Paham ya? Jadi gitu. Jadi lebih bijak. Makanya belajar ilmu hakikat. Oh sudah. Yang penting ada dalilnya. Beda itu biasa. Harus saya bilang tadi, yang namanya lahir ya beda-beda lah. Dari sudut pandang itu pasti beda-beda. Itu baru dari satu dalil yang benar, belum lagi ada dalil yang lain pula. Ada orang di zaman Nabi bilang kau kayak gini, di tempat yang lain Nabi bilang kau kayak gini. Ya bisa beda dalilnya. Karena para sahabat, di zaman sahabat aja bisa, zaman Nabi aja hidup ada orang kata Nabi, nanti kau ke Bani Konuka itu sholat asarnya di situ. Mereka dalam kondisi mau perang waktu itu, Pak, mau perjalanan musafir.
Nah sekarang udah waktu asar udah mau habis. Kalau kita sholat di Bani sana habis waktu asar. Yang di sini mengatakan kita sholat, karena kalau di sana kita habis waktunya. Tapi enggak, kami taat sama Rasul karena di sholat di sana. Jadi yang satu sebagian sholat di sini karena takut asar habis, yang sana sholat di waktu asar sudah lewat. Dua-dua datang sama Nabi, kata Nabi dua-dua benar. Bisa dua-dua benar, Pak. Bisa tiga-tiga benar, bisa empat-empat benar, nggak ada masalah. Kenapa harus satu benar yang lain salah? Nah ini kita lebih bijak. Makanya kalau kita belajar bid'ah itu pun nanti ada namanya bid'ah hakikat, ada namanya bid'ah lahir zahir. Bid'ah zahir itu bisa jadi nggak bid'ah, Pak, karena ilmu kita aja belum nyampe. Tapi kalau bid'ah yang dalam ini hakikat, itu yang berbahaya. Ini yang bisa menyesatkan. Ini yang ahli neraka. Contoh bid'ah tanda petik ya, zahir. Habis sholat salaman. Nabi pernah salaman nggak habis sholat? Nabi pernah salaman nggak habis sholat, Pak? Enggak. Berarti kalau orang habis salaman sholat berarti apa? Bid'ah. Berarti semua yang habis salaman karena dia bid'ah semuanya masuk neraka. Jadi tadi yang salaman habis sholat neraka semua itu. Nah ini bisa berbahaya. Tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah dalam hati dolalah, enggak. Nah itu belajar hakikat kita. Makanya nanti ada bid'ah hakikat, ada bid'ah zahir. Kalau bid'ah yang segala itu lahir saja nggak ada masalah, itu nggak akan sesat itu. Kalau orang habis sholat salaman, bedanya dengan orang nggak sholat, bedanya dengan orang maksiat neraka juga ya, gong, bahaya dong. Hanya gara-gara dia habis sholat, tapi kok lagi sholat salaman, nah itu baru masalah. Allahu Akbar. Nah itu baru masalah. Kalau udah habis sholat nggak ada urusan. Ya kalau gitu nanti apa ya? Kalau ada habis orang buka HP gimana? Habis sholat buka HP gimana, Pak? Bid'ah nggak? Jadi bahaya, kita bisa repot kita semuanya. Jadi siapa yang habis sholat buka HP, siapa yang habis sholat langsung tidur, itu bid'ah semua itu. Karena Nabi nggak ada yang begitu. Jadi tidak semua yang dikerjakan Nabi itu bid'ah dalam arti hakikat. Tapi kok zahir nggak ada masalah. Ada yang lebih parah lagi, saya pernah dengar, Pak. Kalau habis sholat kita baca istighfarnya 100 kali bid'ah. Karena Nabi cuman 3 kali. Habis sholat dia istighfar Pak 100 kali, salah. Bid'ah kau. Karena Nabi cuman minum bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah dia. Kenapa? Karena Nabi cuman bilang bismillah doang. Bahaya nggak yang begini-begini? Karena begitu kita bilang orang bid'ah, Pak, resikonya dia tuh penduduk api neraka. Apa betul? Nah itu gunanya kita belajar ilmu hakikat. Yang dimaksud Nabi itu bismillah, mau bismillah nggak apa-apa. Kenapa? Ya minimalnya kan gitu. Minimalnya kalau bismillah. Pernah nggak dengar itu? Sampai Habib itu, sampai sekeras itu. Enak banget nuduh. Karena bahaya, Pak. Begitu ini ya, ini belajar ilmu hakikat. Begitu kita menuduh saudara kita melakukan sesuatu yang hakikatnya tidak ada pada dia, maka kalimat itu balik kepada kita. Ini belajar ilmu hakikat. Kalau kita menuduh saudara kita melakukan sesuatu yang hakikatnya dia tidak salah, itu kalimat balik sama kita. Kita menuduh orang berzina, dia tidak berzina, maka kalimat zina balik sama kita. Paham maksudnya? Ini hati belajar hakikat tuh gitu, Pak. Kita menuduh saudara kita yang dia hakikat di kalimat itu balik. Kita tuduh saudara kita kafir, dia tidak kafir, maka kalimat kafir balik sama kita. Makanya hati-hati. Kita tuduh saudara kita munafik, dia tidak munafik, kalimat balik munafik sama kita. Ngeri, Pak, belajar hakikat, Pak. Takut kita, Pak. Ya nggak sembarangan kita ngomong bid'ah. Kok bid'ah? Kecuali kita betul teliti betul, oh ini hakikatnya. Baru kita bisa menjudge orang. Nggak sembarangan, karena kalau dia tidak begitu, kalimat itu balik sama kita. Nah bayangkan kalau kita bilang saudara kata bid'ah dolah finnar, dia nggak kayak gitu dalam pandangan Allah, kita kan kena jadinya. Bayangin berapa banyak amal kita yang rusak akhirnya. Yang tadi orang muflis, rugi,
habis pahala kita buat nuduhin orang. Belajar ilmu hakikat itu nggak sembarangan gitu. Termasuk ketika kita belajar hakikat yang terakhir, nggak cepat kita menjudge orang. Apakah bandit-bandit itu pasti masuk neraka? Apakah bandit-bandit itu pasti masuk neraka? Apakah kita yang rajin sholat ini pasti masuk surga? Belum. Karena hakikat akhirnya kita belum tahu. Itu buat kita nggak boleh sombong. Bandit dia, bajingan dia, sekarang hakikat akhirnya bisa jadi dia husnul khotimah. Kita yang amal merasa banyak, merasa ini sombong, belum tentu akhir kita bisa husnul khotimah. Dia belajar kita lebih humble, Pak. Lebih mudah maafkan orang. Ya udah, kita doakan dia dapat hidayah. Ini udah neraka. Malaikat Allah pasti tidak memaafkan. Enak kali kau, siapa kau? Bilang Tuhan nggak maafkan. Hak apa kau bilang orang Tuhan nggak maafkan dia? Selama dia masih hidup. Ya, kecuali kalau orang mati, makanya dalam Al-Quran dikatakan orang yang mati wahum kufar, innalladzina kafaru wa matu wahum kufar. Selalu begitu bunyi ayatnya. Orang yang kafir dan dia matinya dalam kekafiran, nah baru masuk neraka. Karena kalau dia kafir dong belum tentu masuk neraka. Karena bisa jadi ujungnya dia bertobat. Makanya doakan orang sering. Jangan main nuduh-nuduh enak banget. Oh, kau neraka, kau bid'ah, kau sesat. Karena sama kayak Pak, munafik juga Pak. Ada munafik zahir, ada munafik hakikat. Syirik ada syirik zahir, ada syirik hakikat. Nah kalau beda Pak. Munafik zahir, ini sering salah kita, hati-hati, mohon maaf. Memang ada ayatnya, memang ada hadisnya, tapi maksudnya itu zahir, bukan batin, bukan hakikat. Contoh bunyi hadis, ini bunyi hadis, sering kita dengar. Ayatul munafiki salasatun, kata Nabi. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sering dengar hadis ini? Ini hati-hati nih, kita belajar ilmu hakikat nih. Makanya nggak boleh saling cepat nuduh orang. Jangan bilang cepat bilang kau munafik. Hati-hati, bahaya kalimat itu. Kita bilang orang lain munafik, dia tidak munafik, kalimat munafik balik sama kita. Hati-hati. Karena kita pakai hadis. Oh, hadis ini nggak salah, tapi kau yang salah memahaminya. Apabila dia, katakan Nabi, tanda-tanda orang munafik, apabila dia berhadatsa, ngomong kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada, dia janji, dia ingkar. Wa idza tumina, beri amanah, khana, dia khianat. Ada orang suka bohong, kau munafik, kita bilang, ya hati-hati Pak. Nabi bilang begini. Nah dia udah pakai ini, baru pakai dalil. Karena kau munafik, innal munafikina, pakai dalil ayat. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik dia kekal di neraka dan sampai paling bawah. Wih, ayat gabung hadis, gabung sama ayat, pahami sendiri, tuduh orang. Beda Pak. Hadis ini namanya munafik zahiri. Ayat ini munafik hakiki. Beda. Dua hal yang berbeda. Jadi ayat-ayat yang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, itu ayat-ayat munafik hakiki. Kalau hadis ini munafik zahiri namanya. Jadi orang kalau suka bohong belum tentu munafik. Zahirnya dia perbuatan munafik, tapi dia belum tentu munafik. Makanya nggak boleh tuduh orang hanya gara-gara dia suka bohong, munafik. Jangan, hati-hati, bahaya. Kita hanya bilang hati-hati, itu perbuatan orang munafik, gitu. Hati-hati, itu perbuatan orang munafik. Jangan bilang kau munafik, hati-hati. Karena belum tentu dia munafik. Dia masih beriman kepada Allah. Cuman dia menjadi maksiat saja, dosa-dosa Pak, dosa besar iya, tapi tidak masuk golongan orang yang kekal di dalam neraka. Hati-hati, beda. Yang kekal dalam neraka munafik i'tiqadi atau munafik hakiki atau hakikat. Siapa itu? Orang yang dia beriman mulutnya, hatinya tidak beriman. Itu munafik hakikat, itu mulutnya beriman, hatinya
Tidak, itu munafik. Tapi kalau orang tukang bohong, itu maksiat saja, dosa besar. Tidak memenuhi janji, itu dosa besar. Tapi tidak masuk dalam munafik. Tidak kekal dia di neraka. Dia tetap ditimbang oleh Allah. Banyak dosanya, ternyata ditimbang pahalanya. Fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isad. Dia banyak dosanya, tapi pahalanya juga banyak. Fahuwa fi isati radiyah, tetap dia masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, wa amman khaffat mawazinuhu, ya pahalanya lebih sedikit dari dosanya, ya sudahlah, dia di neraka dulu. Tapi tidak kekal. Sekedar dicuci Allah dosanya, akhirnya begitu dia karena masih beriman, dia masuk dalam surga. Ya jadi Pak, balik pada tadi. Jadi hati-hati bilang. Syirik juga begitu, nggak boleh bilang orang syirik, bahaya Pak. Bilang hati-hati, itu bisa terjerumus kepada syirik atau musyrik. Jangan kau musyrik, nggak boleh. Karena musyrik juga sama Pak, ada namanya musyrik zahir. Dia datang ke kuburan. Ini kadang-kadang suka salah ini. Dia berdoa kepada Allah tetap. Cuman pakai wasilah orang dalam kubur. Kalaupun kita termasuk mengatakan ini bisa syirik, perbuatannya dia bukan syirik hakiki. Orang syirik hakiki memang tidak menduakan Tuhan, memang dia di samping dia percaya Tuhan gini ada Tuhan yang lain yang ini namanya syirik hakiki. Ini yang bahaya. Ini yang kekal di neraka. Saya bilang hati-hati loh. Makanya tanya dulu, kau berdoa sama siapa? Sama Allah sudah. Berarti aman. Dia berdoanya tetap sama Allah. Cuman dia menganggap wasilah ini bisa membantu doanya. Tapi tidak masuk ke dalam syirik yang akbar itu. Kekal kau neraka, nggak boleh Pak. Kalaupun kita bilang kamu hati-hati karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, itu lebih aman. Jadi ya, begitu kita tuduh orang dia tidak seperti itu dalam pandangan Allah, maka kalimat itu balik sama kita. Makanya hati-hati Pak, menuduh orang berzina, menuduh orang mencuri, menuduh orang ini, itu tuduhan-tuduhan itu bahaya. Kalimatnya balik sama kita. Kalau termasuk sama menuduh orang bid'ah yang dia tidak bid'ah, maka kalimat bid'ah balik sama kita. Menuduh orang munafik, dia tidak munafik, kalimat munafik balik sama kita. Menuduh orang kafir, dia tidak kafir, kalimat kafir. Contoh, ini terakhir. Sholat, orang tidak sholat, kafir nggak? Kalau pakai hadis kafir Pak. Bunyi hadisnya begitu. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Bunyi hadisnya nggak salah Pak. Cuman kau memahaminya salah. Begitu ada nggak orang sholat, kau kafir. Kekal kau di neraka, nggak boleh. Betul, sholat itu kafir, tapi namanya Pak, kafir zohiri. Belum kafir. Nah, Al-Quran yang mengatakan kafir kekal di neraka itu kafir apa? Kafir hakikat. Itu yang kekal di neraka. Dia tidak sholat, tapi dia masih beriman. Dia masih maksiat, tapi maksiatnya besar banget, tetap besar banget. Tapi belum digolongkan dia kepada kafir, walaupun ada hadisnya. Jadi yang dimaksudnya apa? Kafir itu perbuatan apa? Meninggalkan sholat itu perbuatan orang kafir yang sangat utama, yang membedakannya sama kita. Tapi bukan berarti orang itu betul-betul kafir secara hakon. Paham ya bedanya ya? Jadi kalau dia bilang, lu kagak sholat, hati-hati lo, itu perbuatan orang kafir, lu bisa terjerumus ke kekafiran lo. Itu saja ingatkan. Jadi yang keempat, kalau kita belajar ilmu hakikat, nggak mudah kita menuduh orang. Apalagi cuman beda-beda tipis, sudahlah. Nah ini belajar ilmu hakikat. Nah, yang terakhir, Bapak sekalian, nah bagaimana cara kita beramalnya? Jadi kalau udah tahu gini, ya kita beramal dengan ilmu hakikat itu. Mulai sedekah, ingat, sedekah ini yang untung aku, amal. Lihat Pak, nanti beramalnya lebih semangat, lebih ikhlas, lebih istiqomah, apa lagi? Lebih khusyuk, dan seterusnya. Beda nanti amalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Silakan pertanyaan. Ambil mic, siapa mau nanya? Jangan malu-malu nanya. Lebih bagus daripada bingung sekarang, bagus. Daripada bingung di rumah, bagus bingung di sini.
Mohon maaf, saya mau nanya, suara saya cukup kedengaran nggak? Kok saya agak kurang ini? Apa? Yang kurang di sini jelas. Oh, sini jelas ya. Kok saya agak mendengarnya kurang? Kayaknya pantulan di sini kurang apa ya? Jangan cukup Pak Lukman, belum tentu yang lain cukup. Jadi kadang-kadang ada yang ragu. Nah itu Dokter Ahmad mau nanya itu. Kasih mic itu dulu. Biasa Dokter Ahmad tukang suka nanya ini. Kasih mic dulu. Buka dasar. Hah? Silakan Dokter Ahmad. Buka dasar rupanya. Pada malu-malu nanya. Kalau saya kan udah sering sama saya, jadi nggak malu nanya. Silakan Dokter Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Membingungkan. Nah, kan saya juga nggak dengar tuh, apa namanya, ke telinga saya nggak dengar itu. Hah? Perlu? Ah, betul. Iya. Nanti kita belajar hakikat sakit, belajar juga hakikat berobat. Orang kadang betul bagus dia cuma sampai pada hakikat sakit, enggak dia belajar hakikat berobat. Nah jadi gitu. Ya. Atau hakikat ibadah, beribadah kita sakit itu namanya beribadah sabar. Tapi beribadah ketika sehat namanya beribadah syukur, malah lebih tinggi nilainya. Sabar atau syukur? Syukur. Nah, boleh kayak gitu. Anda mau apa namanya, beribadah sakit, bagus, nggak apa-apa, berpahala ketika Anda sabar, Anda ikhlas, Anda ridho. Tapi kalau Anda sehat dan Anda bersyukur, nilainya lebih tinggi. Nah, jadi gitu. Jadi dua-dua bagus, tapi yang paling bagus yang bersyukur. Sama Pak, lapar puasa dengan kenyang bersedekah atau bersyukur malah lebih tinggi nilainya. Kenyang bersedekah. Cuma lebih bagus lagi udah puasa sedekah itu lebih tinggi nilai. Udah. Nah, jadi kalau belajar hakikat itu gitu Pak, kita bisa bandingkan. Oh gini, Nabi yang bilang begitu. Jadi, termasuk nanti juga berobat. Hakikat berobat apa? Bukan pengen sembuh Pak, bukan. Coba hakikat berobat apa? Bukan pengen sembuh. Pengen apa? Karena berobat itu disuruh Nabi. Begitu kan? Suruh Nabi kita berobat. Nabi menyuruh kita likulli da'in dawaun, kata Nabi. Fatadawau wala tatadawau bil haram. Setiap sakit ada obatnya. Berobatlah kau kalau kau sakit. Wala tatadawau bil haram. Jangan kau berobat dengan. Jadi mulai sekarang niatkan. Hakikatnya apa? Hakikatnya berobat karena disuruh Allah, disuruh Nabi. Jadi berobatnya berpahala. Perkara sembuh urusan siapa? Urusan Allah. Begitu sembuh, alhamdulillah sehat. Maka apa? Beramal dalam keadaan sehat lebih baik daripada beramal dalam keadaan sakit. Asal sehatnya bersyukur, sakitnya sabar. Nah, jadi anjurkan bersyukur Pak, sehat lebih bagus. Nah, kalau kita ustadz, kalau sehat lebih bagus. Kenapa? Banyak kita bisa ceramah. Banyak orang manfaat ilmunya. Kalau kita sakit, berarti apa? Pahalanya buat siapa? Kalau orang sakit, pahalanya buat sendiri. Makanya sabar itu nilainya buat sendiri. Orang syukur, dia lebih tinggi. Kenapa? Dia bernilai buat orang lain juga. Ini Pak Dokter, mantap. Jadi biar suruh bersyukur orang itu. Kadang-kadang yang banyak gitu. Karena dia merasa, ya sudahlah. Enggak, salah. Karena kau bersyukur itu lebih baik. Sama seperti begini Pak. Kita dipinjamkan mobil. Terus mobil itu rusak. Orang yang bersyukur kalau mobilnya rusak dia apain? Dibiarin.
Kita dipinjamin mobil, mobilnya rusak. Orang yang bersyukur, orang yang bagus, mobilnya biar rusak atau dibetulin? Sama, kita dikasih badan, terus badannya rusak. Kalau bersyukur siapa? Perbaikin. Kau udah dikasih kau. Nah, jadi gitu, itu kira-kira logika. Jadi bersyukur lebih tinggi nilainya daripada bersabar. Karena sabar buat kita. Kalau bersyukur itu bisa buat banyak manfaat. Kalau kita sehat, manfaatnya buat istri kita, buat anak kita, buat orang lain dan sebagainya. Kalau kita sakit, untungnya buat kita doang. Gitu kira-kira Pak. Nanti kita dalami lagi. Nah itu juga namanya nanti belajar hakikat, namanya tadi hakikat sakit termasuk hakikat berobat. Hakikat berobat. Ya. Nggak cukup? Ya, nggak apa. Ini sebenarnya ada materinya Pak, ada bukunya, ada apa? Ada apa istilahnya? Ada kertasnya. Cuman karena kemarin mendadak Pak siapa? Pak Imam ngomong sama saya, ngomongnya udah sore ya Pak. Jadi saya nggak siap-siap. Kalau ada materinya itu kan enak, Bapak bisa membacanya. Nanti saya akan rangkum. Sekalian Ustaz, ini permohonan dari BPM Ustaz. Kalau masih kosong, kita mau rutinkan Ustaz. Akan kerat tahap. Di sini kosong nggak? Kosong. Oh, kalau di sini kosong nggak apa-apa. Karena selama ini kan kita memang khusus untuk pengertian. Kalau Ustaz bersedia ya kita akan. Iya. Ya nggak apa-apa. Salah, Ya, jadi gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi balik pada yang tadi. Oh, ada yang terakhir sebelum saya lupa. Jadi ilmu hakikat ini Pak ada 3 pendekatan Pak. Pendekatan sufi, pendekatan falsafi. Nah kita tidak pakai dua-dua ini. Kita pakai pendekatan dalil istilahnya. Ya. Pendekatan sufi itu lebih banyak kepada syu'ur. Ya. Pada syu'ur, pengalaman. Kalau pendekatan falsafi banyak pakai logika. Kita enggak. Kita pendekatan dalil. Jadi gitu. Kita berusaha masuk di tengah. Bukan ini berarti salah, bukan. Karena berlebihan jadi berbahaya. Menggunakan akal berlebihan berbahaya, menggunakan syu'ur berlebihan berbahaya. Kita masuk di tengah. Akal tetap kita pakai, tapi untuk mendukung dalil. Syu'ur, pengalaman tetap kita pakai, tapi lagi-lagi mendukung dalil. Bukan, dalil tidak boleh kalah dengan pengalaman. Dalil tidak boleh kalah dengan logika. Nah, jadi gitu. Tetap kita pakai tapi mendukung. Nah, kalau falsafah yang terlalu berlebihan itu dalil kalah Pak. Jadi kalau dalil berbeda dengan logika atau akal kalah. Termasuk juga dalam banyak sufi yang ada yang banyak sesat-sesat dan menyimpang itu kalau berbeda dalil dengan pengalaman yang menang pengalaman. Nggak boleh. Kadang mimpi pun bisa kalah dalil dengan mimpi. Bahaya, nggak boleh. Ya, jadi itu kalau ada pertanyaan gitu. Jadi kita berusaha lebih selamat. Bukan saya katakan salah, tapi kalau berlebihan bisa salah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah, syadallah anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.